Halo taretanku dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Cok Leng. Di video kali ini saya mencoba mereview alur cerita film dari film Journey to the West 2013. Gak usah lama-lama lagi, kita masuk alur ceritanya. Let's go. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang bermain bersama ayahnya di dekat danau. Tapi ayahnya tidak sengaja mengagetkan putrinya hingga putrinya pun menangis. Alhasil ayahnya harus melakukan atraksi di dalam danau untuk menghibur putrinya. Seketika itu putrinya pun tertawa bahagia. Namun tiba-tiba lalu ada seorang pendeta yang mencoba mengalahkan makhluk itu. Sebut saja namanya Makmon. Dengan keahlian yang Makmun miliki dan mantra-mantra yang Makmun bacakan, dia pun bisa membunuh makhluk tersebut yang ternyata berwujud sebagai ikan pari raksasa yang diklaimnya sebagai siluman danau yang sudah mengganggu warga sekitar. Terasa sudah aman, warga pun sangat berterima kasih kepada dirinya yang sudah membasmi siluman tersebut. Lalu ada seorang pemuda, sebut saja namanya Wu Jing, mengaku sebagai pembasmi siluman, yang mana dia mengatakan bahwa ikan pari yang tadi dibunuh itu bukan silumannya, melainkan itu hanya ikan pari raksasa biasa, yang mana siluman yang asli masih berkeliaran di dalam danau. Tidak ada yang percaya pada perkataannya, warga tersebut lalu memukul dan mengikatnya. Entah apa yang dipikirkan warga tersebut lalu meloncat ke dalam danau untuk merayakan keberhasilan sudah membunuh siluman tersebut. Tanpa mereka sadari, siluman yang asli masih mengintainya. Wu Jing yang melihat bahaya itu berusaha memperingati warga agar segera naik ke atas daratan. Namun warga tidak menghiraukan perkataan Wu Jing. Alhasil satu persatu warga pun dimakan. Warga pun panik berhamburan. Namun Wu Jing memerintahkan warga agar tetap tenang dan tidak ada yang bergerak. Perkataan Wu Jing pun itu berhasil, siluman tersebut tidak bisa mendeteksi keberadaan mereka. Namun sial, ada anak kecil yang berlari untuk menghampiri ibunya. Ibunya yang panik pun lalu memerintahkan anaknya untuk tetap diam, namun anaknya tersebut tetap berlari untuk menghampiri ibunya. Alhasil anak itu tertangkap oleh siluman danau itu. Ibunya yang tidak terima pun berusaha menolong anaknya sebisa mungkin agar anaknya bisa tertolong. Namun apalah daya, ibunya juga bernasib sama, juga menjadi santapan siluman danau itu. Tidak sampai di situ, siluman danau itu langsung mengamuk lagi sampai-sampai ada bayi yang mau jatuh ke danau. Wu Jing yang melihat bayi itu mau jatuh, langsung bergegas melepaskan diri dari ikatannya untuk menolong bayi itu. Usaha Wu Jing itu pun tidak sia-sia. Kini siluman tersebut terjebak di atas kayu. Wu Jing yang melihat kesempatan itu langsung mengajak Makmun untuk meloncat agar siluman itu bisa terpental. Warga yang menyaksikan itu ikut membantu meloncat bersama. Namun usahanya itu pun tetap sia-sia. Warga pun berterbangan seperti harapanku yang mendapatkan dia tidak kunjung tercapai. Tiba-tiba ada gempa, yang ternyata gempa tersebut ditimbulkan oleh perempuan gemuk yang ingin meloncat juga. Alhasil siluman tersebut terpental jauh lalu menimpa si Makmon. Dikira siluman itu sudah mati, ternyata berubah wujud menjadi seorang manusia. Warga yang melihatnya lalu ingin menghabisinya, namun dicegah oleh si Wu Jing. Wu Jing yang mengaku bisa merubah sifat siluman tersebut lalu tiba-tiba mengeluarkan kitab yang ternyata kitab tersebut tidak lebih dari sebuah buku lagu anak-anak. Namun di luar dugaan, siluman yang mendengarkannya itu pun lalu ingin membunuh si Wu Jing. Tapi tiba-tiba, ya, ada perempuan misterius, sebut saja namanya Xing Yang. Xing Yang pun tiba-tiba menghajar siluman itu lalu mensegelnya.
Wujing yang melihat itu lalu segera pergi meninggalkan tempat itu. Lalu ia menemui gurunya untuk menceritakan kegagalannya itu. Gurunya yang sudah tahu akan kegagalan Wujing menangkap siluman, lalu segera menceritakan kisah dari siluman danau itu. Dan ternyata siluman danau itu dulunya adalah seseorang yang sangat baik. Namun di suatu saat dia berusaha menyelamatkan seseorang anak, tapi naas, dia malah dituduh penculik. Wujing yang mendengarkan itu seketika terharu menangis karena merasa bersalah tidak bisa menyelamatkan anak yang dimasa siluman tadi. Scene lalu berpindah di sebuah penginapan. Penginapan tersebut menyajikan hidangan babi panggang yang kelihatannya sangat lezat. Lalu di kejauhan, tiba-tiba muncul pria yang sangat tampan dan glowing. Mirip-mirip lah seperti saya. Wanita yang melihatnya seketika kagum melihat ketampanannya. Tapi alangkah kagetnya wanita itu ketika pria tampan itu mengeluarkan giginya. Lalu tiba-tiba penginapan tersebut berubah menjadi sangat menyeramkan. Wujing yang tidak sengaja mampir ke tempat itu langsung disambut oleh penjaga di sana. Wujing yang bisa melihat dengan mata batinnya langsung tahu kalau tempat tersebut tidak benar. Seketika itu Wujing langsung tersadar dan menonjok perempuan itu yang diyakini sebagai jelmaan dari siluman. Namun tiba-tiba entah dari mana taunya, si Xingyang pun lalu datang untuk menolong si Wujing. Dikira sudah habis semua, lalu tiba-tiba muncul pria tampan yang tadi, lalu pertarungan pun tidak bisa dihindarkan lagi. Setelah senjatanya mengenai pria tampan itu, ketika itu pria tampan tersebut berubah menjadi sosok aslinya, yang ternyata adalah jelmaan dari siluman babi. Xingyang pun langsung menahan siluman babi agar tidak menyerangnya, lalu menyuruh si Wujing untuk menciumnya. Dengan berat hati, si Wujing menurut perintahnya si Xingyang. Alhasil, siluman babi tersebut tersedot ke dalam tubuh si Wujing. Lalu segera disegel oleh si Xingyang ke dalam karung. Alangkah terkejutnya, ternyata si siluman babi itu cukup kuat hingga bisa meloloskan diri dari segel tersebut. Wujing dan Xingyang pun yang melihatnya langsung kabur dari tempat itu. Di tengah pelariannya, Xingyang pun berhenti lalu membuka bajunya. Ternyata dia terluka amat cukup parah. Wujing yang melihatnya seketika panik dibuatnya. Ditambah Xingyang itu meminta Wujing untuk memegang di sekitar lukanya. Tapi dari situlah mereka pun berkenalan. Si Xingyang pun yang diam-diam menaruh hati kepada Wujing tidak malu-malu untuk menyuruh si Wujing menciumnya. Tapi Wujing yang imannya kuat seketika dia bergegas pergi meninggalkan si Xingyang itu. Keesokan harinya, Wujing menemui gurunya untuk menceritakan kejadian tempo itu. Lalu gurunya menyarankan kepada Wujing kalau ingin mengalahkan siluman babi, itu harus menemui raja dari raja siluman yang dikurung oleh Buddha di Gunung 5 Jari selama 500 tahun yang bernama Sun Wukong. Di tengah perjalanannya, Wujing tidak sengaja menginjak perangkap. Lalu muncul sebuah kereta yang menghampiri Wujing. Di sana juga terdapat si Xingyang yang juga disandra oleh komplotan tersebut. Komplotan itu mengaku sebagai pembasmi pemburu siluman. Wujing yang mendengarkan perkataan komplotan itu
langsung takut, namun si Xingyang mengaku sebagai istrinya si Wuqing untuk mengelabui komplotan itu. Komplotan yang tidak percaya pun langsung menyuruh keduanya untuk melakukan adegan bercocok tanam untuk membuktikan kalau keduanya memang suami istri. Namun Wuqing yang melihat ada kejanggalan tersebut curiga kalau ini cuma akal-akalan si Xingyang. Dan benar saja, itu cuma akal-akalan si Xingyang yang sudah menaruh hati kepada Wuqing. Wuqing yang mendengarkan perkataan itu langsung kecewa dan menegaskan kalau hidupnya hanya untuk Sang Agung saja. Seketika itu, si Xingyang pun merasa kecewa, lalu dia bergegas untuk mengurung si Wuqing. Tidak lama dari itu, tiba-tiba siluman babi pun datang. Xingyang yang melihat itu seketika menyuruh sang sopir kereta untuk menabrakkan keretanya ke siluman babi itu, lalu mendorong si Wuqing agar tidak ketabrak juga. Wuqing yang melihat tabrakan itu seketika lari untuk menghampiri si Xingyang yang tergeletak lemas tidak berdaya. Asin lalu beralih ke Wuqing yang sudah sampai di Gunung Lima Jari. Merasa sudah benar dengan tujuannya, Wuqing lalu menaiki bukit tersebut. Wuqing seketika menemukan lubang. Merasa lubang itu adalah tempat terkurungnya Wukong, Wuqing pun memasukinya. Dan benar saja, tiba-tiba ada seorang lelaki yang menghampirinya. Ternyata itu adalah si Wukong. Setelah itu, Wuqing pun meminta tolong kepada si Wukong gimana caranya untuk mengalahkan siluman babi itu. Wukong pun tidak mau menolong Wuqing. Namun setelah dikasih pisang, Wukong pun memberitahukan bahwa kalau ingin mengalahkan siluman babi harus memancingnya dengan seorang gadis untuk menyanyi dan menari di atas bulan purnama. Lalu tiba-tiba Xingyang pun datang, lalu menawarkan diri untuk membantu dan melakukan itu. Wukong yang mendengarkan itu langsung menyetujuinya. Setelah persiapan sudah kelar, semua itu dilakukan. Dan benar saja, siluman babi pun datang dan langsung menyerangnya. Wukong yang mendengarkan babi itu sudah datang, lalu memancing dia agar masuk ke lubang. Dan benar saja, babi pun seketika berubah menjadi babi kecil yang sangat lucu. Lalu si Xingyang pun mensegelnya. Kelar dengan siluman babi, Xingyang pun ngasih cincin pada Wuqing lalu mengajaknya menikah. Wuqing yang tidak mau menikah pun berusaha keras untuk mencopot cincin itu dari tangannya. Si Xingyang pun yang melihat itu langsung tersadar bahwa Wuqing tak akan pernah mau bersamanya. Lalu dia melepaskan cincin itu dengan perasaan yang amat sangat kecewa. Wuqing yang lagi termenung pun tiba-tiba dipanggil oleh si Wukong. Lalu Wukong memerintahkan si Wuqing untuk menyambuti bunga agar bisa melihat bulan purnama. Wuqing yang polos pun langsung melakukannya, tapi tiba-tiba ya, dengan kelicikan yang Wukong miliki, akhirnya Wukong berhasil melepaskan diri dari gua itu. Lalu dia pun merubah dirinya dalam bentuk keranya, lalu menghajar si Wuqing. Wuqing yang selalu meminta pertolongan dari Buddha pun membuat Wukong marah. Lalu Wukong mencabuti rambutnya sampai rambut Wuqing pun botak. Tidak lama dari itu,
tiba-tiba datang 3 pendekar untuk melawan si Wukong. Di antaranya ada pendekar kaki besar, lalu pendekar pedang, dan pendekar rimba. 3 pendekar itu langsung meledak si Wukong karena tubuhnya sangat pendek. Wukong yang tidak terima pun langsung menghajar dan lalu memakan pendekar rimba itu. Pendekar kaki besar yang melihat itu langsung berubah menjadi mode kaki besarnya, lalu menyerang Wukong dengan kakinya. Wukong yang dari awal sudah kuat pun tidak susah untuk mengalahkannya. Lalu tiba giliran pendekar pedang yang langsung mengeluarkan senjata andalannya. Alhasil, semua dengan mudah Wukong kalahkan. Lalu tiba giliran si Wujing yang ingin dihabisi oleh si Wukong. Namun seketika tiba-tiba datang si Xingyan untuk menyelamatkan Wujing. Alhasil, Xingyan pun harus mati juga di tangan Wukong. Wukong yang melihatnya langsung sedih dan mengutarakan semua perasaannya yang selama ini menaruh harapan kepada si Xingyan. Lalu mengabulkan permintaan terakhir dari si Xingyan, yaitu menciumnya. Wujing yang marah pun tiba-tiba mengeluarkan cahaya dari dalam tubuhnya. Lalu tiba-tiba Wukong yang melihat patung Buddha pun seketika berusaha menghancurkannya. Tidak selesai dari itu, lalu muncul Buddha dari langit, lalu mengeluarkan jurus tapak naganya. Lalu seketika itu, Wukong pun berubah menjadi mode besarnya.